Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli afdhala salatin wa taslimin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan di bulan Syawal ini alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan kembali di dalam kelas Asmaul Husna, yang pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas nama Al-Jabbar. Makna dari nama Allah Al-Jabbar. Namun sebelumnya, masih di bulan Syawal ini kami ingin mengucapkan tahniah taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Aidun sa'idun wa kullu amin wa antum bi khairin minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kawan-kawan yang dirahmati Allah, pada bulan Ramadan kemarin kita membacakan hadis-hadis qudsi tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan Masya Allah ya, faidah dari belajar Asmaul Husna itu ternyata bukan hanya bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari, menambahkan keimanan dan keyakinan, tetapi kita juga mengetahui bahwa Allah itu memiliki nama Enggak, suaranya cilik itu kan. yang dulu eh, Allah dipanggil dengan berbagai macam nama. Sehingga ketika orang bilang nama Allah itu Yahweh, nggak masalah, karena ternyata Allah punya nama Yahu. Nah, nama Allah itu Eloh, nggak masalah, karena ternyata Allah punya nama Ilah. Semuanya itu Allah juga. Nama Allah Elia, Israel, Ismail, nggak masalah. Karena kita sudah belajar Asmaul Husna, memang nama Allah salah satunya adalah dalam bahasa Ibrani. Nah, jadi sekarang kita belajar tentang beberapa nama Allah yang sudah dibahasa Arabkan. Dan sekarang kita adalah Al-Jabbar. Al-Jabbar sebetulnya berasal dari kata Jabarut. Dan ini bukan benar-benar asli bahasa Arab, Jabarut. Jabbar. Apa makna Al-Jabbar? Kita lihat di Al-Quran pada surat yang membahas nama Allah Al-Jabbar ini. Aziz Al-Jabbar Al-Mutakabbir. Di surat Al-Hasyr. Namun sebelumnya marilah sama-sama kita mulai kajian kita pada sore hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hasyr, silakan kawan-kawan dibuka. Ayat 21 dan 22. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa al-malikul quddus. Jadi kalau kemarin Tuhan saya Tuhan yang kudus, umat Islam juga kudus. Kudus adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Ya kudus. Nah, ya kudus, ya kudus. Oh, umat Islam suka minjem-minjem nama Tuhan agama lain? Enggak pinjem. Tuhan kita dia juga, Allah juga. Cuman kan Allah, mohon maaf, ya. Sebelum Nabi Muhammad diutus, Allah itu disebut dengan berbagai macam nama.
bukan hanya dalam bahasa Arab ya. Karena nabi yang orang Arab itu kan cuma empat. Siapa saja? Ini bagi yang kawan-kawan yang baru mungkin baru tahu nabi yang orang Arab itu cuma empat. Sisanya nabi dari Israel, Ibrani, Aramania, Nabatean gitu kan. Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, sama Nabi Muhammad itu yang Arab. Sisanya bukan Arab. Jadi kalau nanti kenal Allah itu kok sama ya dengan agama Kristiani ya Kudus. Karena itu memang bahasa Ibrani. Nah, atau bahasa Ibrani. Atau namanya apa namanya? Ya Jabbar, ya Jabbar, ya Dil Jabarut. Ya itu juga Allah juga. Kalau orang Ibrani Tuhannya Eloh. Eloh itu ya Allah. Sama seperti orang Sunda panggil Allah tuh Allah gitu. Ya sama juga Allah, 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 ya, dia juga. Ini untungnya belajar tentang nama-nama Allah sehingga kita tidak mudah terkecoh. Gitu. Kita tidak peduli ya apapun sebutannya, intinya yang kita sembah adalah Allah yang menciptakan kita, yang esa, yang tunggal. Orang Israel bilang Tuhan kita Ehud, ya. Tuhan kita Ehud juga, tapi dalam bahasa Arab Had. Gitu. Nah, sama, sama. Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar. Al-Aziz, Al-Jabbar. Al-Mutakabbir. Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Ditanda itu. Jadi salah satu nama Allah adalah Al-Jabbar. Ustaz, emangnya Allah nggak cukup satu nama? Dalam kaidah bahasa Arab, kasratul asma tadullu ala syarafil musamma. Ini saya tulis ya. Kasratul asma tadullu ala syarafil musamma. Banyaknya nama menunjukkan mulianya yang memiliki nama. Banyaknya nama menunjukkan mulianya yang memiliki nama. Seperti Raja Jawa saja. Nama lahir misalkan Raden Mas Ngabehi Doro Jatun misalkan. Nama dewasa misalkan Pangeran Gusti Kanjeng Adipati Haryo Notokusumo misalkan. Nama sesudah apa namanya? Dinisbatkan jadi raja Sri Sultan Hamengkubuwono VII misal ini, misal saja. Pasti salah sih karena percontohan saja. Jadi semakin banyak orang memiliki nama dan gelar menunjukkan semakin mulia derajat. Namanya begitu. Saya tulis boleh bagi kawan-kawan yang sedang menulis. Insya Allah ini direkam. Jadi tadi saya sudah koordinasi. Bagi yang nggak sempat nulis juga nanti insya Allah bisa apa namanya melihat rekamannya. Yang linknya akan dikirim ke grup. Oh, kegedean. Kasratul asma tadullu ala syarafil musamma. Jadi jangan masalah. Allah itu namanya banyak tapi zatnya sosoknya satu, dia juga. Kalau kita ambil contoh yang dibilang si pitung, ya dia. Yang dibilang misalkan nama aslinya si pitung Matroji, ya dia gitu kan. Dia juga. Kayak orang bilang ada gedung ya perkantoran di SCBD gitu. Namanya gedung Menara Mulia, ya itu gedungnya. Atau gedung Menara ini, ya itu juga gedungnya.
Ya, jadi dia jangan bingung. Karena ada orang yang tidak paham agama Islam itu suka ikut cawe-cawe. Saya paling nggak seneng orang tidak pernah belajar agama Islam dari agama lain ikut nimbrung sesuatu yang tidak difahaminya. Katanya, mending gua Tuhannya tiga daripada umat Islam Tuhannya 99. Astagfirullahaladzim. Itu kalau kebodohan jangan dipamerin apa gitu ya. Kan kita jadi mesem-mesem aja gitu kan. Bukan Tuhannya 99, tetapi namanya ada 99 nama. Bahkan namanya itu tidak terbatas. Ya. Tidak terbatas, 99 itu hanya yang wajib diketahui. Namanya tidak apa. Seperti dalam hadis ini berdoa yang diajarkan Rasulullah, Allahumma inni abduk wabnu abdik wabnu amatik nasiyati biadik madin fiyakmuk as'aluka. Aku memohon kepadamu ya Allah bikul lismin huwalak dengan setiap nama yang milikmu. Samaita bihi nafsak, engkau namakan dirimu dengan nama itu, au anzaltahu fi kitabik, atau engkau turunkan dalam Alkitabmu. Alkitab yang Allah turunkan ada berapa? 4. Al-Quran, Taurat, Injil, Taurat, Injil, Zabur. Hmm. Zabur. Kita tahunya yang dari Al-Quran aja kan, nama Allah yang di Al-Quran saja kan. Yang di Taurat tidak tahu kan, nama-nama Allah yang di Taurat. Nama Allah yang di Zabur, tidak tahu juga. Nama Allah yang di Injil kita tidak tahu. Jadi nama Allah itu banyak. Bukan 4 kitab suci, itu adalah 104 kitab yang dikirim kepada 313 Rasul. Nah, sekarang kita mulai buka pemahaman kita. Tuhan kita itu mengirim 313 Rasul. Ya. Bukan hanya 25. Nanti kita bingung. Bukan hanya 20, 25 itu yang wajib diketahui. Malaikat ada berapa? 10. Bukan, malaikat itu tak terhitung. Jumlahnya banyak sekali malaikat itu. Dari yang paling elit sampai yang biasa-biasa saja. Yang 10 itu yang wajib diketahui. Yang malaikat 10 itu yang wajib kita tahu. Nabi yang 25 wajib kita tahu. Tapi jumlah nabi bukan 25. Berapa? Berapa jumlah nabi? 313. Jumlah nabi 120.000 nabi. Nah, tadi kok 313? 313 jumlah rasul ya. Nabi 120.000. Dari 120.000 nabi diambil 313 rasul. Dikirimlah pada 313 rasul 104 kitab. Saya terus ya. 120.000. Banyak nabi ya, banyak. Jangan-jangan ada nabi dari Sunda juga ada, bisa jadi. Saya bilang kan jangan-jangan Buddha nabi, bisa jadi. Orang salah satu syekh di Mesir ya, bukan saya. Dipilihlah 313 rasul. Dikirimlah kepada rasul itu 104 kitab. Dari 313 rasul dipilihlah 25 rasul yang wajib diketahui. Dari 25 dipilihlah 5 yang paling mulia atau ulul azmi. Ulul azmi ini satu yang paling mulia siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ya. Jadi nama Allah tuh banyak, ada di 100 kitab. Au anzal tahu fi kitab. Atau nama-nama yang engkau turunkan dalam Alkitabmu. Jadi bukan hanya di Al-Quran, nama Allah ada di Injil, ada di Zabur, ada di Taurat, ada di kitab-kitab kita, ada atau namanya di suhuf-suhuf. Ya, sebagian Allah rahsia. Au alam tahu ahadan min khalqik. Nih. Jadi nama Allah tersimpan di mana? Di dalam doa tadi. Nama Allah satu. Nah,
ada dalam 104 kitab. Jadi kalau nanti kapan-kapan dengar nama Allah tidak begitu bahasa Arab, jangan kaget ya kan? Sekarang tuh apa-apa dikit kalau ndak bahasa Arab itu nama jin. Ndak dulu belum tentu tuh. Ya. Ya tamkhitha, ya tamkhitha, ya mashtoba, ya batorsisha itu nama Allah. Tapi dalam bahasa Ibrani, ya. Dalam bahasa Suryani. Atau Allah ajarkan khusus pada seseorang. Siapa di antaranya yang menerima nama Allah secara khusus? Tidak ada di 100 kitab khusus Allah ngasih tahu ke orang-orang itu aja. Siapa di antaranya? Sahabatnya Nabi Sulaiman. Ada yang namanya ya, sahabatnya Nabi Sulaiman. Ada yang bilang namanya Barkhia, ada yang bilang Wallah. Yang memindahkan singgasana Ratu Bilqis lebih cepat daripada jin Ifrit. Bagaimana cara memindahkan? Dia memanggil nama Allah, lalu semua bergerak mentaati. Namanya Ismul A'zam. Nama Allah yang paling mulia. Namanya Ismul A'zam. Orang kalau diajarkan Ismul A'zam, udahlah. Dia ngomong A jadi A, dia pengen jadi presiden, dia jadi presiden. Dia pengen jadi orang paling kaya, dia jadi orang paling kaya. Cuman memang Allah kalau ngasih tahu Ismul A'zam itu gak ke sembarang orang. Ya. Pernah pada masa dahulu dikisahkan oleh Syekh Zakaria Al-Kandahlawi. Ada orang ingin belajar Ismullahil A'zam. Lalu yang pergi sana ke hutan. Pas di hutan dia nggak nemuin apa-apa, cuma nemuin seorang kakek mengumpul kayu bakar yang setiap hari mengambil kayu bakar dan digebukin sama polisi hutan karena dianggap mencuri gitu kan. Padahal itu hutan tempat dia tinggal dan dia gubuknya juga di situ. Dia butuh kayu untuk memasak. Setiap dipukulin, digebukin, dia diam saja berhari-hari dia matiin sama seulama ini. Akhirnya dia penasaran, kayak kamu kok dipukulin diem aja. Ya, si kakek itu dia. Diajak main ke gubuknya. Apa keperluan sini? Saya dikirim guru saya untuk belajar nama Allah yang paling agung. Kalau saya sebut nama itu, apapun yang aku minta pasti terwujud, terkabul. Minta anak dikasih anak, minta uang dikasih uang. Ini khusus orang-orang tertentu. Ada dari masa Nabi Adam sampai masa hari kiamat akan ada orang yang Allah ajarkan nama yang khusus. Gitu. Akan ajarkan, tidak berhenti ini, tidak berhenti di Nabi Muhammad kalau ini. Yang berhenti di Nabi Muhammad itu syariat. Apa? Syariat seperti sholat ya 5 waktu, puasa bulan Ramadan, haji, kalau udah nggak berubah itu. Tetapi hakikat pengetahuan tentang Allah akan Allah buka kepada siapa saja yang dia kehendaki, tidak berhenti sampai munculnya Imam Mahdi. Nah, kita di sini baru belajar apa namanya eh, syariatnya saja, nama-nama Allah. Untuk mendalaminya ada sendiri. Sampai muka syafa, terbukalah hijab. Nah, saya diutus guru saya untuk belajar nama Allah yang paling agung. Tapi saya tidak nemu apa, nggak ada seorang ulama yang berjubah, bersorban, yang sedang bertahanus, bersemedi kalau bahasa sekarang. Untuk bahasa dulu namanya tahanus. Sambil berzikir, nggak ada. Yang saya temui ya kamu, kakek tua, tukang ambil kayu. Gitu. Terus akhirnya bilang, apa yang dikatakan gurumu itu benar. Akulah orang yang kamu cari kaget. Gitu. Itu ajarkan saya Ismullahil Azam. Ajarkan. Siapa yang tidak mau? Kalau nama ini diajarkan disebut sampai Sayyidah Aisyah saja tidak diajarkan Rasulullah. Sayyidah Aisyah ajarkan ya Rasulullah, engkau nggak sanggup Aisyah. Engkau nggak sanggup Aisyah. Cuma nama ini bisa diketahui, bisa. Bisa. Jalan menuju nama ini bisa diketahui. Terus bilang, kalau kamu ingin belajar Ismul Adam, kamu sanggup seperti saya. Apa? Kalau kamu digebukin orang nggak marah. Setiap hari dipukulin polisi hutan. Nggak marah.
Kenapa? Karena kalau orangnya masih marahan bahaya. Bahaya karena sekali ucap apa apa yang dia ini kan akan terkabul, terwujud. Jadi bahaya kalau orang diajarkan Ismul Azam emosinya masih tidak stabil. Om saja diajarkan Ismul Azam lagi kesel sama orang, jadi tikus dia. Ya. Jadi tidak sembarang orang yang diajarkan Ismullahil Azam. Tapi ada sampai hari ini terus ada. Ada. Setidaknya ibu-ibu belajar dulu namanya. Gitu. Nama Allah. Kak bapak-bapak dan ibu belajar nama. Jadi nama Allah itu ada dalam 100 kitab. Atau Allah ajarkan khusus. Au anzal au alam tahu ahadan. Awis tak serta bihi fi ilmil ghaibi. Atau Allah sembunyikan dalam ilmu gaib. Gak ada yang tahu kecuali Allah sendiri. Nah, jadi ada berapa nama Allah? Bukan 99, tak terbatas. Gitu ya kan? Nah, kalau Asmaul Husna 99 itu yang wajib diketahui. Yang wajib diketahui. Selama ini kan kita taunya cuma Allah. Allah itu apa? Ya, yang Maha Esa udah. Jadi sebetulnya pembelajaran paling bagus bagi orang-orang yang usianya sudah 35 ke atas adalah ma'rifatullah, belajar tentang Asmaul Husna. Fikih ya, fikih belajar sesuai kebutuhan saja. Bagaimana cara sholat, bagaimana cara puasa yang akan dipakai sehari-hari. Toh dia tidak akan jadi ulama kan. Yang paling penting dia membangun hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana. Gitu. Nah, kalau 40 tahun tidak kenal sama Allah, wah, ya, banyak mutiara yang hilang akhirnya. Karena justru yang paling penting kita kenal dengan fa'ilnya. Fa'ilnya adalah Allah. Subjeknya. Subjeknya adalah Allah. Ya, jadi Asmaul Husna itu tak terbatas. Jadi jangan kaget kalau nanti ada nama-nama Asmaul Husna dalam bahasa-bahasa yang bukan Arab, yang belum kita kenal. Bahasa Suryani, bahasa Nabatean, bahasa Arami, gitu kan, bahasa Ibrani. Karena Allah itu sebelum diutusnya Nabi Muhammad, Allah juga mengutus para nabi dan rasul dengan bahasanya masing-masing. Kan mungkin ada dulu Sunda, mungkin ada nama Allah dalam bahasa Sunda gitu. Jawa mungkin dulu ada nabinya, kita enggak tahu juga. Wallahu alam bishawab. Ya, kita kembali pada makna al-jabbar. Baik. Al-Jabbar artinya yang apa? Kalau diterjemah situ, saya mau ikutin yang diterjemah dulu biar nggak bingung. Selama ini kan orang belajar Arab itu belajar terjemahannya sebetulnya. Apa yang diterjemah? Yang maha menundukkan, yang maha memaksa. Padahal arti Al-Jabbar itu ada dua menurut Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan menurut Al-Imam Al-Qushairi. Artinya ada dua Al-Jabbar itu. Yang pertama apa? Al-Jabbar artinya adalah yang memperbaiki yang rusak, mencukupi yang kurang. Itu makna Al-Jabbar. Yang pertama, makna pertama. Ada dua, kita langsung saja kasih satu. Ini makna Al-Jabbar. Yang kedua, menundukkan segala sesuatu sesuai kehendaknya. Menundukkan segala sesuatu sesuai
kehendak. Nah, jadi kalau orang merasa hidupnya berantakan, boleh nggak memanggil Allah dengan makna ya Jabbar? Boleh. Karena itu salah satu maknanya. Bukan hanya ya muslih. Ya muslih yang memperbaiki. Ya Jabbar juga maknanya adalah memperbaiki yang rusak. Mencukupi yang kurang. Ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar. Boleh. Jadi cangkul terus. Dengan nama Allah ya Jabbar. Boleh. Atau dia ngerasa segala sesuatu tuh tidak mau tunduk sama dia, gitu kan? Maka dia mentauhidkan Allah dengan makna al-Jabbar. Ya Jabbar wahdah la syarikalah. Ya Jabbar wahdah la syarikalah. Sampai nafsunya tunduk mengikuti kehendak Allah. Batin itu kan selalu bergejolak karena apa? Karena kita menginginkan sesuatu nafsu sementara Allah ingin yang lain. Entah ketemu-ketemu gitu kan. Semakin ngotot nyarinya, semakin ngotot kerjanya, semakin ngoyo, semakin gak dapet. Stres. Gitu. Saat itu panggil ya Jabbar, ya Qahhar. Tunjukkanlah jiwaku ilama yuwafiqu ridha. Sesuai dengan ridha. Nah, gitu. Orang kalau ada di air bah kehidupan jangan melawan. Cuma. Jadi dia batu diam. Set. Dah. Kalau apa saja yang kita usahakan gagal, mentok, gak berhasil, berarti Allah sedang menunjukkan jabarutnya. Atau dalam bahasa lain Allah sedang menunjukkan sifat jalalnya. Udah gak usah ngelawan, percuma. Sakit gak sembuh-sembuh, hati teriak, berontak, udah diam. Jangan minta sembuh. Berarti minta apa? Ntar dulu. Usaha bangkrut mulu udah diem jangan minta kaya. Dan berarti harus gimana, Ustaz? Kalau saat itu yang diperbanyak cuma dua. Kalau Allah sedang menunjukkan kuasanya percuma kita mengapain. Saat itulah kita harus berdamai dengan diri kita sendiri, menerima keadaan kita, ridho dan menerima apa yang terjadi dari dalam diri kita dan dari luar diri kita. Berserah. Wa ufawwidhu amri ilallah innallaha basir. Dan aku serahkan semua urusanku kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha melihat. Kalau sudah berserah, apa jawaban Allah? Fawaqahumullahu sayyiati ma makar. Allah akan melindungi dia, menjaga dari semua keburukan yang diinginkan orang-orang. Ada fase-fase kehidupan itu cuma dua saja, Bapak dan Ibu kawan-kawan semua. Satu, saat Allah menunjukkan kasih sayangnya, kedermawanannya, apa yang kita cita-citakan, goal, goal, goal. Apa yang kita rencanakan, berhasil, berhasil, berhasil. Apa yang kita ikuti tipsnya, sukses, sukses, sukses. Itu Allah sedang menunjukkan kedermawanannya. Busritlah dengan semua teori-teori motivasi itu. Mohon maaf, bukan saya lulusan bukan lulusan motif. Saya ini banyak sekali hadir motif. Tapi kenyataan itu kadang tidak sesuai seindah ketika ikut seminar. Hakikatnya adalah kehendak Allah itu. Kalau syariatnya silakan apa saja, tapi harus yakin bahwa ketika kita berhasil bukan teori-teori marketing itu yang jago. Saya sering ngeliat itu. Ada mall, semua teori marketing, semua teori bisnisnya jago. Lampu merah, 4 akses, pemukiman penduduk yang banyak, radius sekian dengan belanja sekian, sepi. Sepi. Kalau Allah tidak menunjukkan kedermawanannya, sepi. Tutup sekarang. Punyanya salah satu konglomerat terkaya di Indonesia. Semua teori udah sesuai, udah disurvey gitu kan. Biaya surveinya nggak murah, ratusan juta. Gitu. Kayak survei Indomaret, Alfamart apa murah? Mahal. Pakai ASN Nielsen dan sebagainya. Sepi. Ya, udah kenyataannya. Jadi hakikatnya kalau orang sukses itu bukan kehebatannya, kalau orang sukses kehebatannya korun itu yang meyakini seperti itu. Sukses itu karena Allah sedang bermurah saja. Apa yang direncanakan dilalah kok pas.
Ujung-ujung kok ketemu, kebenaran kok ada aja gitu kan. Lagi pengen ini sebab ini ada, lagi pengen itu sebab itu ada. Lagi mikirin proyek dapat telepon. Bukan karena kerjanya, bukan. Karena Allah ingin menunjukkan apa? Kedermawanannya. Oh, kalau gitu jangan ikut motivasi. Oh, harus ikut. Kita harus ikut motivasi-motivasi supaya bahagia, supaya semangat. Ya. Silakan buka Al-Quran. Surat Al-Kahfi ayat 80. Ya. Jadi hidup tuh itu aja intinya. Jadi, lihat Setiawan Jodi kalau ceras. Kalau lagi jaya, jaya. Kalau persis lagunya Bunyamin. Kalau lagi untung, untung. Lihat kanan, untung. Lihat kiri, untung. Kalau lagi, kalau lagi untung, lagi buntung nih, kita nih nagih uang saja nggak dapat. Padahal itu duit kita. Nagih kontrakan susah yang kita. Jadi hidup ini selalu dua saja. Allah menunjukkan kedermawanannya, Allah menunjukkan kasih sayangnya, dan ada saat Allah menunjukkan kuasanya. Allah nggak mau diatur. Kita pengen A, Allah pengen B. Kita pengen B, Allah pengen C. Kita pengen C, Allah pengen E. Pokoknya nggak pas terus. Nah, sikap kita kalau Allah lagi gitu bagaimana? Ini yang diajarkan di Asmaul Husna. Ya. Kita mengenal Allah supaya kita bisa bermuamalah dengan Allah. Kalau Allah lagi gitu, udah stop keinginan kita. Terus apa yang harus kita lakukan? Berserah, tawakal, istislam. Apa yang harus kita lakukan? Dua saja. Ya, kalau Allah lagi menunjukkan ogah-ogahan yang nggak mau sesuai keinginan kita, dua, satu istighfar. Yang kedua hauqalah. Ini kuncinya kalau Allah lagi nggak mau diatur. Iktiraf, mengakui kalau yang punya kehidupan itu bukan kita. Soalnya kadang Allah nggak mau diatur, kenapa? Karena kita ini sudah terlalu over pede bahwa semua sukses itu karena kerja kita, persis perkataan. Utituhu ala ilmin. Dia diberikan karena ilmu yang ada pada diriku. Nah, kalau sudah begitu kadang Allah tegur. Nih, tak kasih tahu kuasaku gitu. Oke, nauzubillah ya, jangan sampai ada nauzubillah ketika kita sukses tuh ada kibir, sombong. Gua nih tips trik gue jitu nih makanya jebol gitu kan. Udah begitu siap-siap aja dikerjain ya. Pengalaman bukan saya saja, pengalaman dengan banyak orang. Makanya kita nih kalau dapat proyek-proyek dari pemerintah ya nilainya 200, 300, 400, 45 M gitu kan. Udah nggak berani ngomong kecuali insya Allah. Apa-apa tuh selalu insya Allah. Kenapa? Sekali ini salah ngomong, Allahu Akbar, bisa hutang 4 miliar kita karena proyek kita gagal. Iya, kita punya partner namanya Pak J. Pasti berhasil, orangnya orang dalam, orang kita. Tim kita, speknya sudah kita atur. Masuk barang, spek masuk, proyek dikerjakan, kebakaran kapalnya. Beli barang sekian ratus, nangis, istrinya mau bunuh diri. Makanya jangan sombong. Kita kalau udah mainannya 200 juta sampai 5 M udah insya Allah aja banyakin. Ya. Salah ucap ada aja ganjelannya kalau kata orang Betawi. Kesandungannya tuh ada aja. Gitu. Nggak berani kita. Sampai ngitung untung pun nggak berani kecuali untung yang harus serahkan. Nanti kalau saya dapat uang untung sekian enggak. Ini nggak ada di ilmu dagang. Di Cina-Cina hanya ada. Cina-Cina itu nggak berani. Wah, objek proyek 5 miliar. Untungnya 10%. 500 juta. Beli apa? Tabu. Ya. Nggak ada di teori dagang nggak boleh ngitung tuh prakteknya. Kalau hitung lempem gitu. Duit belum diterima ke nah 500 juta mau beli mobil, beli rumah. Nggak dapet ya 500 juta. Suka gitu. Allah suka gitu nggak tahu. Ini nggak di teori Asmaul Husna, di prakteknya langsung. Ya. Hati-hati dengan kesombongan dikerjain. Hati-hati. Kalau kita melempem terus gitu kan, jangan-jangan kita pernah sesumbar tuh. Ah, cemen itu.
Kalau udah gitu baca cuma ini astagfirullahaladzim. Wala haula wala quwata illa billah. Istighfar dan hauqalah. Ngaku ya Allah yang kuasa. Nah, kalau sudah gitu baru tuh Allah reda badainya. Nah, kalau lagi badai kehidupan, Allah lagi menunjukkan kuasanya, jangan dilawan. Percuma, melempem terus. Ya, banyak-banyak istighfar, hauqalah. Nah, ketika badai reda, sujud, sholat taubat. Maaf ya Allah, mungkin mulut saya itu lancang. Kebanyakan sesumbar saya. Ya. Kalau Allah sudah menunjukkan jabarutnya, gitu ya. Coba lihat surat Al-Kahfi ayat 84. Sudah ketemu semua kan? Ayat berapa Ustadz? Oh, Fajar ya? Iya. 84. Hebat saya bisa kenal suaranya. Sudah? Ini cerita tentang Zulkarnain. Suara saya jelas nggak ya? Jelas Ustadz. Ya. Jelas, jelas, suara jelas. Inna makanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sabab. Zulkarnain itu kan yang memiliki al-qarn tanduk, Qarnain dua tanduk. Maksudnya dia memiliki kekuasaan di timur dan di barat. Zulkarnain. Iskandar Zulkarnain namanya. Zulkarnain itu gelar, namanya Iskandar. Ada orang bilang Alexander ya, wallahu alam. Mungkin bisa jadi. Salah satu request saya nanti kalau masuk surga, pengen tahu cerita Nabi Adam itu dulu gimana ya? Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Isa sampai Iskandar Zulkarnain itu. Mana yang dimaksudkan Al-Quran ini? Tolong diputar ulang dulu. Nobar kita nonton bareng nanti kita di surga ya insya Allah ya. Amin. Sambil makan buah. Kalau Om Sajar, Om Agung sambil dipijitin bidadari. Sesungguhnya kami memberikan kedudukan kepadanya di muka bumi. Dan kami memberikan kepadanya dari segala sesuatu sebab-sebabnya. Nah itu dicatat. Allah menceritakan suksesnya Iskandar Zulkarnain, sejarah menceritakan betapa hebatnya Iskandar, betapa kuatnya pasukannya, betapa kencangnya lari kudanya, betapa banyaknya pasukannya, betapa canggihnya alat-alat tempurnya. Itu semua sebab-sebab yang Allah berikan. Sejarah boleh menceritakan kehebatan Iskandar Zulkarnain, tetap yang hebat Allah, karena Allah mau ngasih gitu aja. Oh, Elon Musk enggak. Emang Allah mau bikin cerita Elon Musk sebagai orang terkaya, Mark sebagai orang terkaya. Kalau lagi nggak pingin cerita, enggak ada juga itu. Ya, enggak ada Elon Musk hebat, enggak ada Mark hebat, yang Mark Zuckerberg hebat, enggak ada. Enggak ada Bill Gates hebat. Wa ataina min kulli syai'. Karena kami berikan sebab-sebab kepada dia. Kalau lagi pengen selesai, Nokia selesai. Sampai presiden direktur bilang, kami itu salah apa? Produk kami itu bagus gitu kan. Tapi akhirnya tutup juga. Selesai, no. Samsung selesai. Samsung. Bukan Samsung. Siemens saya dulu deh. Siemens. Sebabnya sudah Allah cabut semua. Ya. Jadi sukses itu adalah ketika Allah ingin memberikan semua sebab kepada dia, tahu-tahu. Tapi kan Ustaz Thomas Alva Edison 999 kali gagal dan sukses pada 1000-nya. Kalau Allah mau sampai 2000 nggak ketemu, sampai sekarang Thomas juga akan jadi gembel gitu. Yang 1000 kan Allah mau. Sekeras apapun usaha, tetap yang menentukan hasil adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Emangnya zaman itu nggak ada yang lebih nggak lebih pintar dari Thomas? Banyak. Cuman Allah nggak memberikan kesempatan saja. Banyak.
Jadi sukses itu ketika semua sebab itu Allah berikan kepada kita. Atau bahasa bahasa besarnya ketika Allah Dzul Kamal. Ketika Allah eh, Dzul Ikram, ingin berderma. Ketika kita gagal, Allah lagi menunjukkan, Allah lagi nggak mau diatur. Kalau Allah lagi mau diatur, jangan marah-marah kawan-kawan, nggak bisa marah-marah. Di sini makna kita sifat belajar al-jabbar. Nggak bisa Allah diatur, nggak bisa. Dimarahin percuma, yang ada kita harus nangis sampai ya Allah. Gitu ya, sampai Allah belas kasihan. Inilah yang disebut istighfar dan hauqalah ini, mohon maaf, disebut pintu kasih sayang, pintu rahmat. Nah, kalau Allah lagi menunjukkan kuasanya, pengen punya anak nggak dikasih-kasih, mau ngotot jangan nangis, jangan marah-marah. Ya Tuhan, kenapa? Ya Tuhan, percuma kenapa itu gak ada guna. Langsung saja nangis ya Allah. Astagfirullahaladzim, la haula wa la quwata illa billah. Astagfirullahaladzim, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. La haula wa la quwata illa billah. Ya. Ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam As-Suyuti, kalau rizki kita terlambat, fal yukthir min la haula wa la quwata illa billah. Kalau rizki kita tuh lama banget datangnya, maka perbanyaklah baca la haula wa la quwata illa billah. Kunci itu. Banyak ya, sudah saya kasih kunci setiap kajian. Rezeki lambat, apa? Marah, jangan ngomel, jangan percuma. Itu Allah lagi pengen menunjukkan kuasa, baca la haula wala quwata. Rezeki bukan hanya duit ya. Lamar kerja tidak diterima-terima. Sudah ikhtiar jadi pejuang garis 2 tidak muncul, perbanyak la haula. Sudah dikabul sih, tapi kok lambat, pengennya secepatnya gitu. Perbanyak la haula wala quwata. Bahkan kalau ada orang yang di penjara tidak keluar-keluar, perbanyak baca ini. Iya, ada kisahnya khusus dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini aja. Makanya la haula wala quwata disebutkan zun min kunuzil jannah, termasuk perbendaharaan surga. Jadi la haula wala quwata illa billah itu adalah buah dari la ilaha illallah. La ilaha illallah illallah. Itu tanaman iman. La haula la haula dan seterusnya, itu tanaman berserah, istislam. Jadi bungkusnya Islam, dalamnya istislam. Untuk memperkuat keimanan, sering-sering baca la ilaha illallah. Untuk berserah diri ketika segala sesuatu macet, rezeki macet. Ini hadis dalam kitabnya Al-Imam As-Suyuti, Husulur Rifqi fi Usulir Rizqi. Perbanyak la haula wala quwata. Terserah mau 100.000, 1 juta, secapek-capeknya. Yang penting jangan bosan-bosan. Pesan ayah saya, kalau berzikir jangan bosan-bosan. Paling enak punya Tuhan Allah. Modalnya zikir mulut doang. Modal mulut aja males gitu. Tiduran bisa, nonton TV bisa, sambil makan kuaci juga bisa. Nah, astagfirullahaladzim, wala haula wala quwata illa billah. Astagfirullahaladzim, wala haula. Doa kita sudah dikabul, tapi lama nyampainya karena banyak dosanya. Astagfirullahaladzim, wala haula wala quwata. Astagfirullahaladzim, wala haula wala quwata illa billah. Usaha kita sudah maksimal, tapi lama hasilnya. Astagfirullahaladzim, wala haula wala. Pak, Ibu, sesekali istirahatkan kepala kita biar nggak stres. Rezeki itu tidak tergantung kepada kepala kita aja. Ya, buktinya apa? Baru kemarin kita lihat, astagfirullah, masih tidak percaya aja. Siapa yang duitnya paling banyak lebaran? Anak kita yang nggak pernah pakai mikir. Benar nggak?
Siapa yang paling sedikit duitnya? Kita yang tiap hari kerja. Lebaran duitnya tinggal ribuan gitu kan. Waktu sebelum Lebaran war aja duit kayak kertas. Setelah Lebaran berantem sama tukang makannya gara-gara 2.000 perak gitu. Coba lihat anak kita yang nggak kerja, nggak mikir, yang nggak susah-susah, terima sana, terima sini. Itu ada yang 2 juta, ada yang 3 juta, ada yang 5 juta. Saya bilang ke anak saya, ya, kamu kok enak bener kerja? Enggak, Lebaran duitnya nyampe sekian juta. Tuh, rezeki yang atur Gusti Allah, bukan kita. Ya. Jadi sesekali kalau sudah buntu pikiran, banyak-banyak astagfirullah. Ya, taruh otak kita, simpen memori internalnya, langsung sambungkan ke cloud. Nah, gitu udah cloud aja yang nyimpen semua masalah kita. Cloud itu tak terbatas, unlimited, ya. Kalau daya simpan memori internal kita paling berapa gigabyte sih kan? Paling tinggi mungkin 400 gigabyte. Simpan ke cloud, simpan ke langit, di sky, simpan. Simpannya dengan baca astagfirullahaladzim wala haula wala quwata illa billah. Gitu ya. Gitu. Jadi umat Islam tuh paling enak. Kalau buntu nggak kayak orang Jepang, mikir terus sampai stres. Saya nonton video ngeliat orang Jepang jedot-jedotin kepalanya di rel kereta api. Astagfirullah, sambil teriak-teriak gitu kan di tembok. Ada yang lompat. Karena dia bertawakal pada pikir. Kalau buntu dia mikir sampai. Nah, kalau umat Islam itu angkat kaki kiri. Kalau kaki kanan tidak bisa diangkat ya sudah serahkan. Usaha maksimal, ikhtiar maksimal. Buntu perbanyak astagfirullah. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pernah mentok ditanya satu pertanyaan nggak bisa jawab. Kalau pikirannya mikir terus sampai stres itu mungkin nggak ketemu. Langsung saja beliau istirahat baca istighfar 1000 kali. Setelah 1000 keluar jawab. Itu benar. Buntu nih ngelamar kerja, ngelamar sini sana sini, lama betul hasilnya udah. Ngelamar mah ngelamar, kalau sebanyak mikir ngelamar aja. Setelah itu sambil nunggu lamaran, astagfirullah. Besok ngelamar lagi sambil nunggu lamaran. Udah usah di ngotot-ngotot sampai pulangnya jam 9 malam gitu kan. Udah hidup normal saja sebagai manusia. Jam berapa kerja? Ya dari jam 8 sampai jam 4 sore. Udah jam 4 sore. Nggak dapat pulang. Udah. Ngojek nggak dapat penumpang pulang. Duduk baca astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa. Nggak usah dipaksakan. Sakit nanti. Kita kan mencari uang supaya sehat. Jangan menjual kesehatan untuk dapat uang. Udah pulang. Nggak usah sampai nggak bisa tidur gitu. Terus, waktu kita dagang itu kalau waktunya pulang-pulang belum dapat omset enggak apa-apa. Pas sampai rumah alhamdulillah ada makanan, ada rezeki dari kanan. Itu sikap seorang muslim bedanya dengan orang yang tidak beragama. Baik, saya akan bacakan sebuah kisah dari Al-Imam Al-Qushairi. Al-Imam Al-Qushairi. Jadi sifat Al-Jabbar itu sifat Arab, sifatnya Allah. Ar-Rabbu. Jadi kalau kita baca ya Rab sudah termasuk sifat Al-Jabbar, sudah. Enaknya belajar Arab susah. Tapi saat spesifik saya, hidup saya berantakan, ya udah ya Jabbar ya Jabbar ya Jabbar. Ya. Sifat Arab itu banyak turunannya. Nah, Al-Jabbar salah satu sifat turunan dari Ar-Rabb. Saya mau semuanya aja. Panahnya rezeki berantakan, semua berantakan ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Allahu Rabbi la syarikalah gitu. Lebih lengkapnya ya. Ini ada kisah. Wa idza alima annal jabbara bima'na muslimul. Kalau kamu sudah tahu bahwa makna al-jabbar itu maksudnya adalah yang memperbaiki segala urusan. Memperbaiki ya. Siapa yang hidupnya kacau? Pakai al-jabbar sebagai cin-cin jimat. Ya, pakai. Maksudnya Pak, dipakai terus, dibaca terus, panggil terus. Pakai ya jabbar, ya jabbar, ya jabbar gitu. Meredakan emosi ada lagi kemana sudah ya? Ya Aliyu, ya Azim, ya Aziz, ya Jabbar, ya Khalik, ya Qahar, ya Kabir, yang Muta'ala. Itu kemarin ya, pertemuan kemarin ya. Itu kalau kita marah betul gitu. Baca itu. Ada sebabnya.
Karena itu termasuk ismul jalalah. Jamuannya, ramuannya begitu. Nah, kalau kita tahu bahwasanya Al-Jabbar maknanya itu fawwadha umuru, kita serahkan kembali urusan kepada Allah. Kawan-kawan, saya mau jujur aja sama saya. Yang minta kita hidup di dunia siapa sih? Kita bukan. Yang minta kita hidup di dunia sekarang kita bukan. Bukan ya? Allah ya? Allah. Allah kan? Ya udah kalau punya masalah bilang aja sama ya Allah, saya tuh nggak minta hidup gitu kan. Engkau yang menginginkan saya hidup. Ya kalau saya kembalikan pokoknya saya taunya enak aja. Sebagai manusia cita-citanya cuma satu, nggak pengen susah, pengen hidup enak. Dan gitu bilang aja. Ngomong aja sama Allah. Sekarang kok gini gitu kan. Sekarang saya minta ya Allah jadikan hidup saya itu manusia biasa, cita-citanya nggak muluk-muluk kayak orang-orang pengen hidup enak, nggak susah gitu aja. Nah, udah, sebagaimana bukan rencana saya hidup, saya kembalikan. Allah yang ngatur, pokoknya Allah tanggung jawab. Gitu. Oke. Udah, pokoknya Allah tanggung jawab, hidup saya harus bahagia gitu. Allah tanggung jawab. Udah. Kan yang menginginkan kan Allah, saya nggak minta apa-apa. Taruh request nggak apa. Nah, saya fawwadha umurah, serahkan umurnya kepada Allah. Ya, jangan pada GR, bukan kita yang minta hidup, Allah yang minta hidup. Jadi Allah pakai Allah tanggung jawab lah, pokoknya saya tahu beres aja. Allah buka pintu saya masuk, Allah buka jalan saya jalan gitu kan. Allah tutup saya diam. Wa tawakkal fi jami ahwalihi alaih, dan dia bertawakal dalam semua urusannya. Tawakal itu beda sama tawakul ya, sudah saya tahu. Tawakal itu berserah diri atas apa yang kita sudah usahakan. Kalau tawakul itu berpangku tangan, diem aja, ngapa-ngapain. Gitu. Ingkana khairan, kalau itu baik, maka kita yakin kalau itu diatur sama Allah pasti beres urusan. Wa ingkana darran, kalau itu bahaya, Allah pasti annahu yunjihi minhu, Allah pasti menyelamatkan kita. Wa yakshifu, akan membuka. Ini ada satu cerita nih. Lam yakhtasim min ikhtali ahwalihi wa qillati man. Dia tidak akan gelisah karena banyaknya masalah hidupnya dan sedikitnya duitnya. Orang yang tawakal penuh itu tidak akan gelisah karena sedikitnya masalahnya dan kurangnya duitnya. Kenapa dia gelisah? Karena dia punya Allah. Saya mau kasih tahu, anaknya Khairul Tanjung siapa namanya? Yang perempuan tuh. Ayo, ayo jamaah pergosipan dan pergibahan. Biasanya tahu sih. Siapa anaknya Khairul Tanjung? Yang perempuan tuh. Siapa ya? Siapa Mbak Fajar? Ya, katakanlah namanya misalkan Mila gitu ya. Anaknya Khairul Tanjung. Anaknya Khairul Tanjung itu kalau nggak pegang duit gelisah apa santai aja? Gelisah. Nah, siapa namanya? Nisa. Ya, Nisa Tanjung itu kalau nggak pegang duit dia santai aja apa gelisah? Gelisah. Putri Tanjung, Tat. Putri Tanjung, Ustadz. Putri Tanjung. Ya, Putri Putri Tanjung. Tanjung. Ya, Putri Tanjung kalau nggak pegang duit cash dia santai aja apa panik. Santai aja. Santai aja, Ustaz. Ya, kan? Dia tahu rekening bapaknya berapa gitu. Dia tahu rekening bapaknya berapa. Makanya dia santai aja. Nah, gambaran orang yang tawakal kepada Allah, kita tahu rekeningnya Allah tuh berapa. Iya, ya. Jadi ketika kita punya duit tidak masalah karena rekeningnya Allah bisa ditarik kapanpun kita mau, insya Allah. Jangan baca Pak, la haula wala quwata illa billah. Bilang aja Allah saya tak punya duit gitu. Rabbana anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah saya sudah tidak punya duit. Ya Allah saya tidak punya duit. Ngomong gitu. Orang tawakal tuh tahu kalau hidupnya tidak diurus oleh dirinya sendiri tapi ada yang ngurus. Putri Tanjung tuh tahu sebangkrut-bangkrutnya dia tidak hidup dengan kepalanya sendiri, tapi ada kepala ayah. Orang itu mulai stres ketika dia ngerasa dia di dunia itu sebatang kara, nggak ada yang paling tanggung jawab dalam hidupnya kecuali dirinya sendiri. Stres dia. Kalau umat Islam nggak, dia tanggung jawab atas apa yang harus dia lakukan
Selebihnya dalam kehidupan itu Allah yang tanggung jawab. Ya. Kita nggak usah jauh-jauh nih, mohon maaf saja. Saya tuh kemarin sudah Nggak nemu. habis Iki rak apa? Orang gak dicilik nih. habis buat bagi THR anak-anak, habis namanya lebaran nih biasa bulan habis. Nggak punya duit, saya nggak punya duit. Sekarang udah Apa ada. kasihan nih? Saya Mas bilang, Guntur. ya Allah, saya nggak punya duit. Istri saya pasti besok minta belanja, kepala saya pusing. Enggak. Ya, aku mau nganggo iki gak jarang. Apa qadarullah, Pengen nganggo. kirimkan Pengen nganggo iki. makanan. Tolong ibu-ibu di-mute dulu yang Allah kirimkan makanan. Apa? Lagi, ada nasi kuning tuh di pagar ya, alhamdulillah. Kayak cukup. Ih, kayak mau matang. Oh, ada ikan di pagar. Ngomong aja. Gak memperlihatkan. Mudahnya ngomong. Itu mohon di-mute admin. Ya. Ini ada cerita. Ibu Puji mohon di-mute. Admin tolong di-mute. Oke, baik. Ada seseorang yang anaknya banyak, duitnya sedikit, kebayang nggak? Itu persis sepupu saya. Anaknya banyak, duitnya sedikit. Tiap hari kerja Kang Rudi, saya pusing nggak punya. Kebayang ya? Anaknya banyak, duitnya sedikit. Kasratu iyalihi, tanggung jawabnya banyak. Wakillatu mali, duitnya nggak ada. Ini kisah. Waqad hukiya, dikisahkan. Wadaqat alaihi asbabul ma'isyah. Sementara sebab-sebab pencarian hidup, sebab-sebab ma'isyah, sebab-sebab penghasilannya itu sudah menyempit. Usaha ini nggak jalan, lamar ini nggak diterima. Bukan dia nggak mau usaha, sebab-sebabnya sudah tertutup sudah. Apalagi bapak-bapak yang khususnya usianya udah 40 tahun, kata Mbah Mayor, udah lah nggak usah rencana ke Taiwan kalau sudah 40 tahun. Ya, kita nikmati yang di sini. Udah sebab-sebabnya sudah sempit. Kerja ini udah nggak hasilin, sawah nggak menghasilkan, kerja kota sudah nggak ada tenaga. Ada orang begitu ya kan? Kalau orang nggak tawakal kan panik ya. Banyak orang yang mau pensiun pada panik kan karena nggak ada tawakalnya. Dia pikir kalau pensiun dia nggak makan. Padahal waktu kecil dia nggak kerja makan. Padahal rezeki orang tua tuh persis rezeki anak-anak. Allah tahu tuh. Ketika nggak bisa kerja, Allah kasih rezeki anak sesuai kemampuannya. Dia nggak bisa kerja. Ketika orang sudah tua, Allah akan kasih juga sesuai kemampuannya karena dia sudah tua. Kalau dia bertawakal dan berserah diri. Tapi kalau dia panik, tidak ada tawakal, diserahkan kepadanya urusan. Lalu kemudian orang tersebut mau pergilah, lari meninggalkan tanggung jawab. Ketika mau meninggalkan tanggung jawab, dia bertemu dengan seseorang. Lalu orang itu menawarkan pekerjaan yang gampang saja. Pekerjaannya apa? Dia tawarin, Mas, mau nggak kerja sama saya? Iya, kerjanya apa? Kerjanya kamu ngasih minum burung. Burung yang ada di sangkar. Bukan burung yang terbang. Bayangin, gampang nggak? Gampang banget kan? Oh nggak? Iya. Jadi setiap hari saya ngasih minum burung. Iya. Burungnya ada di sangkar, enggak di kandang kayak taman mini yang gede, di sangkar kecil. Kasih minum sampai burungnya kenyang. Mau, mau. Akhirnya sepakat. Bayarannya segini setiap hari. Iya, mau. Sepakatlah. Ini dikisahkan oleh Al-Imam Qusyairi. Dia ngasih minum burung, syaratnya sampai kenyang baru dibayar. Sampai sore itu burung minum nggak kenyang-kenyang. Sampai sore.
minum nggak kenyang-kenyang. Akhirnya dadanya sempit itu orang. Baru mau punya dapat duit, kerjanya gampang, ngasih minum burung sampai kenyang baru dibayar. Ini sampai sore si burung masih minum aja. Nggak berhenti-berhenti. Nah, kemudian orang itu bilang, datang, aku, ya, ini lastu bibasyarin. Sebetulnya saya ini bukan manusia. Wa innama ana malakum. Saya ini seorang malaikat. Nah, kan ingat ya? Jangan tanya ini malaikat Israfil. Yang 10 malaikat itu yang wajib kita tahu. Sisanya banyak sekali yang kita nggak tahu. Apalagi yang turun di malam Lailatul Qadar kemarin. Wallahu alam, dugaan saya malam Lailatul Qadar kemarin itu malam 27. Wallahu alam ya. Pertama sesuai hadis, yang kedua tandanya ada. Jadi yang malam 27 banyak ngaji, berdoa, sholat, kabar gembira. Mudah-mudahan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama. Nah, wallahu alam. Kami dugaan. Saya ini malaikat yang Allah utus khusus kepadamu untuk menunjukkan kelemahan dirimu sendiri. Kalau kamu itu ngasih minum burung aja nggak sanggup, kata malaikat itu. Ya orang itu duduk. Bagaimana kamu bisa ngasih makan keluargamu yang banyak itu? Jadi kalau anaknya banyak, jangan pikirin itu tanggung jawab kita. Ngasih minum burung saja kamu tidak sanggup. Bagaimana kamu bisa ngasih rezeki keluargamu yang banyak itu? Kembali pulang. Pulang dan tunggulah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang memberi rizki, yang tanggung jawab atas rizki keluargamu itu Allah, bukan Anda. Bukan kamu. Akidah. Akidah. Jadi kalau anak banyak, tanggungan banyak, bilang sama Allah. Ini yang diajarkan para ulama. Diajarkan para ulama. Ya Allah, anak ini adalah anakmu. Istriku adalah tanggung jawabmu. Ya kan? Anak ini semuanya adalah ciptaanmu, tanggung jawabmu. Aku juga tanggung jawabmu. Keluarga ini bukan tanggung jawabku. Engkau tempatkan aku sebagai imam mereka, sebagai jalan rizki mereka. Sekarang mereka butuh sesuatu, maka berikanlah rizki mereka ya. Nah, itu yang diajarkan para ulama. Jangan pernah menganggap anak istri itu tanggung jawab kita rizkinya. Karena secara fikih iya, tapi secara akidah istri, anak, rizkinya adalah tanggung jawab Allah. Termasuk kita, rizkinya tanggung jawab Allah. Jadi kalau kita pusing dengan banyaknya ini, seperti yang disebutkan kisahkan tadi, bilanglah sama Allah seperti yang diajarkan, ya Allah, anak saya ini adalah ciptaan saya juga. Kita hanya ditempatkan sebagai pemimpin, bukan pemilik ya, pemimpin. Wa anta aqomtani fihim, begitu bahasa Arab. Dan engkau mendudukan aku sebagai imam bagi mereka. Sekarang mereka meminta kepadaku, maka berikanlah jatah mereka. Ya, Bapak, Ibu, kawan-kawan, bekerjalah maksimal, tapi tetap sehat. Bekerja seperti manusia biasa saja, seperti orang tua kita zaman dulu. Sore pulang ya pulang, yang dari sawah sore ya pulang, yang dagang kacang ya pulang, gitu kan. Setelahnya kumpul sama asli biasa saja. Hidup normal. Tidak usah seakan-akan kita tuh yang memberi rezeki, kita hanya berusaha mencari rezeki, ngambil rezeki. Gitu ya. Dan mulai sekarang buang kata-kata mencari rezeki. Kalau mencari kan kadang ketemu, kadang nggak ketemu. Ya Allah, saya keluar nih mau mengambil rezeki darimu. Kemana yang mau beli dagangan saya? Ke kanan atau ke kiri? Saya jalan. Serahkan semuanya. Sambil berikhtiar kita bertawakal. Mana yang bakal beli? Ya Allah, saya ini mau mengambil rizkimu di lautan. Mana rizkinya? Yang banyak ikannya. Ke utara apa ke selatan nih perahu? Gitu kan. Selalu. Dalam ikhtiar harus selalu ada tawakal. Jadi orang itu dicela, kamu ngasih makan burung aja tidak bisa, apalagi ngasih makan. Anakmu, istrimu, keluargamu bukan tanggung jawabmu, Allah yang punya. Jangan kabur, jangan lakukan. Itu.
Dan kisah yang kedua sebagai penutup untuk kajian sore ini, selanjutnya kita akan tanya jawab. Ada seorang kepala kampung Dahkanan. Dahkan itu kepala kampung. Pada malam itu dia apa ya bahasanya semrawut lah kehidupan. Dia tuh mau nyiramin tanaman, pergi ke sawah bawa kendaraan, kendaraannya hilang. Sawahnya ada di kampung sebelah. Kalau dia ngejar kendaraannya, himarnya yang hilang, dia nggak sempet nyiramin tanamannya. Kalau dia nyiramin tanamannya, dia akan kehilangan kendaraannya dan nggak bisa sampai ke kampung sebelah, malah kelaparan di tengah padang pasir. Akhirnya dia bingung, itu kejadiannya pada hari Jumat dikisahkan oleh Al-Imam Al-Qushairi. Lalu dia bilang apa? Dia bilang, "Eh, ya udah kalau gitu saya lebih milih cepet jalan ke kampung aja lah supaya bisa nggak ngejar kuda keledainya, nggak nyiramin tanaman. Yang penting saya bisa jalan kaki subuh sudah bisa nyampe kampung sebelah dan bisa ikut sholat berjamaah." Jadi ditinggalin semuanya, ditinggalin semuanya. Karena secara logik percuma aja ngejar keledai juga nggak akan kedapat, ngejar tanaman juga kehilangan keledai, malah akhirnya bisa mati di jalan. Udah saya milih sholat Jumat aja deh. Akhirnya dia milih sholat Jumat di kampung itu. Tidak lama dia dapat tunggangan pinjaman singkat ceritanya untuk balik ke kampung. Ngelewatin sawahnya. Ketika ngelewatin sawahnya dia kaget sawahnya sudah disiramin. Lalu dia tanya loh, siapa yang nyiramin sawah saya? Itu ada petani sebelah matanya agak siwer. Dia mau nyemprot tanaman. Dia nyemprotnya sampai sawahnya kamu disemprotin semua. Selesai, alhamdulillah. Dia pulang ke rumahnya, pas dia buka pintu kaget, keledainya ada di situ di kandangnya. Ini kenapa keledai balik gitu kan? Ini kan kata orang yang lain, ini keledai tadi dikejar-kejar sama serigala di tengah hutan, balik dia lari sampai balik ke kandangnya sendiri. Alhamdulillah. Akhirnya Al-Imam Al-Qushairi memberikan kaidahnya begini, catat ya. Kaidah dari Al-Imam Al-Qushairi. Dalam Al-Quran apa? Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Coba dipajang tuh, beli kaligrafi ayat ini. Supaya kita lupa, hidup ini bukan tanggung jawab kita sendiri. Ya, jangan sampai ada ayah buang anak gara-gara nggak bisa. Pulang, pulang. Baca istighfar banyak-banyak. Sabilah haula kalau nggak ada yang dikerjain. Ya bingung mau ngerjain apa. Udah, kalau usaha dunia nggak bisa, ini cirinya ulama zaman dulu. Orang tua kita zaman dulu. Orang tua kita zaman dulu, kalau kakinya sudah pegel melangkah, dia duduk batinnya yang melangkah. Astagfirullahaladzim, la haula wa la quwwata illa billah. Astagfirullahaladzim, la haula wa la quwwata illa billah. Wa man yatawakkal 'ala Allah. Surat berapa? Kawan-kawan bagi yang udah tuh. Ini janji Allah ya. Bukan janji presiden loh ya. Bukan janji anggota legislatif, bukan. Janji Allah. Surat At-Talaq ayat 3. Sering-sering baca ayat ini supaya akidah kita bahwa hidup ini sebelum kita hidup sudah ada yang ngurus yaitu Gusti Allah. Termasuk ketika kita hidup itu ya kita diurus. Ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang menyerahkan urusannya kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Innallaha balighu amri. Sesungguhnya Allah yang menyampaikan urusannya. Kalau kerja ente nggak dapat duit, Allah yang akan ngirim duitnya ke ente. Kira-kira begitu. Kalau dagang ente nggak dapat untung, Allah yang akan ngirim untungnya ke ente. Kira-kira gitu. Jadi jangan pikir untung itu hanya didapat dari dagangan ente. Allah bisa ngirim dari jalan selain ente. Kira-kira begitu. Jangan lihat ente dong, ada Allah nih. Memang ente yang paling berkuasa di dunia.
Allah bisa punya banyak jalan, Allah bisa punya banyak cara. Ya di antara yang tadi pagi kami alami sore. Nggak bisa sarapan, ya Allah nggak punya sarapan. Lagi tidur, "Red, ada ini nasi kuning nih di pagar." Sore-sore udah dapat uang nih kita tadi udah belanja ini apa Pocari Sweat, minuman hampir 100.000 ada itu. Ya gitu rezeki. Ya ini bagi yang sudah belajar sifat Allah Al-Aziz di pertemuan sebelumnya kita tahu Aziz maknanya ghalibun ala amri, Allah selalu memenangkan urusan. Ya gitu ya ibu. Jadi nggak ada orang muslim tuh buntu. Kalau buntu apa yang kita baca? Astagfirullah, la haula wala quwata illa billah. Udah stop mikirnya, baca aja. Pikirannya taruh di langit. Astagfirullah, la haula wala quwata illa billah gitu. Astagfirullah, la haula wala quwata illa billah, baca. Ya. Jadi alhamdulillah orang yang kenal nama Allah, sifat Allah, ya, dari para ulama yang ajarkan kita tidak ada umat Islam tuh butuh. Gak ada kerjaan macet-macet, dorong dengan la haula. Man abta'a rizquhu, barang siapa lambat rizkinya, fal yukthir min la haula wala quwata. Nabi yang ngomong, ya. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam As-Suyuti dalam kitabnya Ushulul Fiqh. Jodoh telat, dorong la haula wala quwata. Anak lama datangnya, dorong semua rizki apapun. Ya. Dagang lama untungnya, dorong la haula. Ya gitu ya. Jadi kunci itu astagfirullah, la haula wala quwata illa billah. Ada seseorang mengadu kepada Rasul, ya Rasulullah anak saya hilang. Maka Rasulullah, mulai ini kamu istrimu baca la haula wala quwata illa billah sampai pagi, sampai kamu ngantuk, sampai ketiduran sendiri. Tidak lama anaknya pulang. Besok udah pulang bawa barang banyak, bawa apa kuda-kuda banyak. Dikatanya, loh kamu kok bisa pulang? Iya, saya menyelinap meloloskan diri, sambil meloloskan diri yang nangkep saya itu saya bawa semua kuda. Ya, ingat, ini seorang muslim harus untuk saya sendiri, untuk kawan-kawan semuanya. Hidup ini bukan kita doang yang ngatur. Sebelum kita ada sudah ada yang ngatur Gusti Allah. Makanya Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan bodoh orang yang mengatur sesuatu yang sudah ada yang ngatur. Hidup ini sudah ada yang ngatur, kita jalani saja. Yang bisa kita kerjakan. Kalau capek ya istirahat, jangan sampai dibikin nggak tidur. Tetap hidup sehat. Seperti orang tua kita zaman dulu, waktunya tidur, waktunya sholat, waktunya istirahat. Kalau mentok sambil baca astagfirullah, la haula wala quwata illa billah. Astagfirullah, la haula wala quwata illa billah. Ini saya catat ya, kesimpulan para ulama atas kisah yang tadi. Saya buka khusus kelas Asmaul Husna karena kita tidak ingin umat Nabi Muhammad sampai butuh hidupnya, sampai buang anaknya. Ya, ada kan? Man kana lillahi wallahu. Nah, man kana lillahi kana Allah. Nah, ini perlu saya share nggak di grup? Kadang begini saya hapus-hapus saja. Tapi share Ustaz, saya belum nyatet. Nah, saya simpan dulu kalau saya. Barang siapa yang hidupnya untuk Allah, maka Allah untuk dia. Terus ya. Ahsantum. Barang siapa yang hidupnya untuk Allah, Allah untuk dia. Barang siapa yang percaya kepada Allah, kira-kira Allah malu nggak? Sudah dipercaya, ya Allah aturlah hidupku, ternyata Allah ngaturnya jelek. Malu nggak? Bu, Pak, saya percaya dah titip anak saya kerja apa aja yang penting masuk jadi PNS, terus kita nggak bisa jadi PNS. Sementara yang dititipin itu presiden, malu nggak kira-kira? Dengan sifat keagungannya gitu. Malu, udah dipercaya, nggak berhasil. Barang yang siapa mempercayakan kehidupannya kepada Allah, fahuwa hasbuh,
Allah akan mencukupinya. Ini bukan berarti menafikan ikhtiar ya. Wa man aslaha lillahi amran aslahallahu umurah. Yang kedua. Barang siapa barang siapa memperbaiki karena Allah sebuah urusan, maka Allah akan memperbaiki urusan. Pertama, man kana lillahi kana Allah. Barang siapa yang hidupnya untuk Allah, Allah untuk dia. Ya. Mulai sekarang hayati apa yang kita pelajari dalam inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku matiku hanya untuk Allah. Dah. Ibu yang dagang lanjut dagang, yang bisnis lanjut bisnis, yang kerja lanjut kerja. Tapi mulai sekarang yuk gabung dengan Darul Ulum berkhidmat untuk Al-Quran. Apa Ustaz? Infak? Enggak. Bayar? Enggak. Bikin pesantren? Enggak. Apa aja? Ibu mulai sekarang mulai belajar ngaji setiap hari walaupun satu ayat. Nawaitunya saya niat melayani menghidupkan Al-Quran. Barang siapa yang hidupnya untuk Allah, Allah untuk dia. Dan salah satu yang paling Allah sukai khidmat pelayanannya adalah melayani Al-Quran. Ibu dawamkan ngaji yang sudah 1 juz 1 bulan, alhamdulillah. Yang belum mulai ya, mulai khidmat nih. Ketika baca Al-Quran, ya Allah, saya nderek melu Al-Quran supaya ditarik barokah hidup saya. Saya baca, saya niat, saya niat takorub mendekatkan diri kepada Allah, harfan-harfan setiap hurufnya, ayatan-ayatan setiap ayatnya. Itu Darul Ulum. Darul Ulum didirikan dengan segala keterbatasannya untuk melayani Al-Quran dan mengajak orang-orang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ibu juga ya, Bapak, Ibu semuanya yang dagang tetap dagang, mulai sekarang ikut ngaji, ya, ikut ngaji lagi. Ya. Apa saja khidmat untuk Al-Quran silahkan. Ada pesantren tahfidz, Ibu mau bantu di sana silahkan. Tapi yang paling penting mulai dengan mendawamkan membaca Al-Quran dan itu tidak perlu uang. Ibu dawamkan ya. 1 lembar, berat 1/2 lembar. Ya, 1 ayat 2 ayat ya setiap hari rutin. Niatnya apa namanya? Kalau budaya nguri-nguri budaya ya, merawat Al-Quran. Nah, gitu. Niatnya melayani, kita jadi pelayan Al-Quran. Al-Quran jadi tuannya, kita pelayannya. Al-Quran jadi imamnya, kita jadi makmumnya, kita ngikut apa Al-Quran bilang. Gitu ya, nama itunya ya. Supaya tercapai ini. Barang siapa yang hidupnya untuk Allah, Allah untuk dia. Mulai sekarang nih, apalagi saya udah 40 tahun ke atas. Dah, saya mau melayani Al-Quran aja. Sambil melayani Al-Quran, ibu dagang-dagang, ya kerja-kerja. Ya. Pokoknya kalau sama Al-Quran kita mahabbah. Cinta kita layani apa saja. Ya. Ada Al-Quran jatuh, kita angkat taruh di atas. Dimuliakan ya. Ada Al-Quran ditumbuk-tumbuk bawah, kita. Ada Al-Quran debu, teruskan. Al-Quran nggak baca, kita. Gitu ya, itu dalam rangka berkhidmat menjadi pelayan dari Allah. Wallahu a'lam bishawab. Man kana lillah, barang siapa hidup untuk Allah, Allah untuk dia. Silakan barangkali ada pertanyaan 3 menit. Silakan. Kalau ada yang ingin bertanya. Paham ya Bapak Ibu semuanya? Baik, kalau paham, insya Allah nanti admin akan men-share rekamannya dan ini pun akan kita share. Catatan acak-acakan ini yang jelas Ibu tahu lah ini clue-nya seperti. Baik, sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya Ibu. Terima kasih.